Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawinar. Saya dari Prodi 3 PAIB 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran filsafat pendidikan, yaitu yang berkenaan dengan 1. Filsafat pendidikan idealisme. Adapun sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme, salah satunya yaitu Plato. Plato ini merupakan seorang pria yang salah satu dari keluarga aristokrasi pada tahun 427 Masehi. Aliran idealisme dalam pengetahuan berpendapat bahwasanya pengetahuan tidak dapat diperoleh melalui panca indera karena dunia itu maya atau menyamping dari dunia kenyataan. Hal ini juga dikemukakan oleh Plato bahwasanya kita itu tidak dapat memiliki pengetahuan sejati kalau kita melihatnya dari segala sesuatu yang dapat merubah. Contohnya dalam ilmu matematika yang berperkalian, bahwa jika orang ditanya tentang perkalian maka jawabannya akan sama, tetapi berbeda dengan ketika orang ditanya warna pelangi apa yang paling bagus, maka hampir setiap jawabannya pasti berbeda. Karena setiap panca indera menghasilkan bentuk karya seni sendiri yang menurutnya bagus. Jadi panca indera tidak bisa dipercaya dalam aliran ini. Terus berikutnya, pengertian dan konsep secara umum tentang idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, dalam konteks pendidikan ini, Islam menceritakan pemikiran atau ide tertinggi. Secara kelembagaannya konstitusional, pendidikan akan dikombinasi oleh fakultas atau jurusan filsafat dan pemikiran pendidikan. Terus selanjutnya, konsep pendidikan menurut aliran idealisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Aliran idealisme ini menggunakan evaluasi esai karena efektif dalam proses belajar mengajar dan juga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengembangkan soal. Jadi aliran idealisme merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia itu sendiri, bukan dari pemikiran makhluk lainnya. Terus yang kedua, menjelaskan tentang filsafat pendidikan realisme. Adapun sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat realisme yaitu Johann Amos Comenius. Tokoh ini berpendapat bahwa realisme dapat digolongkan pada religius, ialah tentang bagaimana manusia harus berusaha agar untuk mencapai dua tujuan, yaitu keselamatan dan hidup sejahtera. Terus William MC Gookham. Menurut MC Gookham, tanpa adanya Tuhan maka tidak ada tujuan berpendidikan. Tujuan mempersatukan manusia agar hidup di dunia sekarang, maksudnya mencapai tujuan akhir yang abadi, hidup di dunia. Bahkan aliran realisme religius menyetujui agar kita dapat memahami hukum moral dan menggunakan akal. Terus tokoh selanjutnya, Franz Bacon. Tokoh ini negarawan dan penulis Inggris. Dia juga dikenal sebagai orang yang kritikus hebat pada kekeliruan ilmu, pengetahuan, dan juga pendidikan. Terus pengertian dan konsep umum realisme. Filsafat realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Terus selanjutnya, konsep pendidikan menurut realisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lainnya. Aliran realisme merupakan pandangan bahwa objek indera itu nyata dan ada sendiri, tanpa harus disandarkan ilmu pengetahuan lain atau kesadaran akal. Realisme ini juga bereaksi terhadap keabrakan dari aliran filsafat idealisme. Realisme di dunia pendidikan memiliki dua prinsip. 1. Memberikan perhatian kepada peserta didik atau murid seperti apa adanya. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan yang berada pada pendidikan atau guru, bukan pada anaknya. Hal tersebut disesuaikan dengan hidup dan tanggung jawab sosial, dan juga menciptakan peserta didik agar supaya menguasai suatu pengetahuan yang dapat dipercaya dengan disiplinnya mental ataupun moral. Baiklah, cukup ini penjelasan dari saya. Saya akhiri penjelasan saya.
dengan menutupnya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.